Medan ini mau dibawa kemana kalau ya menurut saya pola pikir masyarakatnya harus berubah juga, karena nggak bisa kita memajukan sebuah kota kalau pola pikirnya masih mundur ke belakang. Apa yang dibangun oleh pemerintah itu kalau nggak dirawat ya habis gitu aja. Itu pola pikir kan. Pendidikan juga menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Menyala sekali malam hari ini. menyala kita nih di outdoor kita nih. Asal ada hujan aja ya. Baik, alhamdulillah. Sahabat Mida dimanapun anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Masih dalam serial Safari Dakwah Sumatera, Medan dan Aceh. Hari ini masih di hari pertama, kita masih dalam sisi silaturahim dengan Korps Mitra Dai yang ada di Medan kali ini. Setelah beberapa ustadz kita ajak ngobrol saja. Nanti sahabat Mida bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube kami ya, di Mida Channel. Dan hari ini, malam hari ini, penutup hari ini itu ya. Penutup malam. Sebelum Medan kita nih, beristirahat ya. Besok Tamyang. Besok ke Tamiang. Nanti beda lagi nanti yang di podcast ya. Iyalah. Dandim ya, kita bocorin aja hari ini ya. Dandim, siapa lagi Sat? Kiai ya. Kiai. Daya itu apa sih kalau dalam bahasa? Daya itu dalam bahasa Sumatera. Aceh itu. Aceh ya? Oh, Aceh itu ya. Pesantren, pondok pesantren. Kiai ya. Enggak lah, pondok pesantren Daya itu. Oh, Daya itu pesantren. Pesantren. Jadi kalau disebut Daya Hasan, Enggak lah. Daya Hasan pesantren Hasan. oh bukan Kiai Hasan. Bukan. Daya itu nanti. Daya itu sebutan dari pondok pesantren di Aceh. Oke. Nah ini kan besok kita ketemu sama Daya Hasan. Hmm. Daya milik Ustadz Hasan gitu Iyalah. mungkin ya. Pesantren milik Ustaz Hasan. Nah itu Itu dia. dia. Dan Masya Allah ya, kita menutup hari ini dengan ngobrol-ngobrol santai ini, saat refleksi diri ya di tanah yang pertama kali saya injak ya, Ustaz. Medan. Medan. Nah, dan kita Sejuta langsung pesan, setiap Pak Siri sejuta pesan. bukan apa namanya Medan 1000 ketua. harga hemat rasa ningrat apa? Oh, itu rumah makan yang kita nikmati tadi. Wajir Ah, itu Rasa Sahabat ningrat, Mida yang harga rakyat. oh iya, rasa ningrat Harga rakyat. Rasanya mantap ya? Wih, paten Masya kali Allah. Sat, paten. Masalah urusan kuliner, Medan tempat yang Tepat ya. sangat direkomendasi. Siap. Tahan dulu. Ah, Nah. Baik, ini memang suasana kita buat cair saja ya, karena ya kita setelah seharian beraktivitas dengan tema-tema yang cukup berat ya. Tadi kita ngobrol dengan Ustadz Imam dengan perjuangan dakwahnya Melawan memerangi bandar-bandar sabu. bandar-bandar sabu di Medan ini. Saya pun sempat agak merinding dikit gitu ya. Takut besok nggak nampak lagi kan? Ditangkap. Aduh. Dan jadi saat Yasir juga ya, dengan pengalaman belajarnya yang Masya Allah ya, dari suatu hal yang tidak mungkin menjadi suatu hal yang tidak banyak orang bisa lakui kan gitu. Dan hari ini kita ngobrol sama Ustaz Rashid Khainur Rashid. Khainur Rashid. Tapi kalau tulisan Indonesia Khainur Rashid ya. Baik, sahabat Mida, alhamdulillah terima kasih atas supportnya dan doa-doanya dan juga serta dukungannya sampai hari ini Yayasan Mitra Dai Indonesia masih terus bisa berkiprah, sedikit menghadirkan manfaat ya dari sekian banyak hal-hal yang masih terus kita harus support gitu saja. Dan mohon dukungannya juga untuk seluruh sahabat Mida dan juga dai-dai yang di sini, semoga selalu istiqomah seperti itu. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal, kita akan membahas pembahasan yang agak ringan hari ini Ustaz. Karena kita di Medan, kita akan ngobrol sama Ustaz Rashid ini tentang seberapa Medan antum gitu. Judulnya seberapa Medan? Seberapa Medan aja nih. Seberapa Medan apa Dai Rashid atau Bang Rashid ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin kenalan dulu Ustaz. Ini kan pertama kali nih antum hadir di Mida Channel nih. Biar kita ada cerita yang kita bisa share ke publik tentang Medan ini, tapi kenalan dulu Bang. Betul. Ini kenalannya singkat aja. Karena kalau
perkenalan yang panjang, bentuknya CV nanti ya. Guys. Majukan pula nanti ke yang lain. Jawab kita. Baik Sat, perkenalkan ya teman-teman mitra dai dimanapun berada. Kenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rashid ya. Teman-teman sekalian mungkin mengenal saya dengan sebutan Rashid, ada juga dengan candaan Ocit. Ya. Itu bener tuh kontakannya Ocit. Ocit kata mereka. Ya, senyamannya orang memanggil. Iya. Nah, kalau saya ya selagi orang nyaman memanggil saya ya saya happy aja. Gitu. Saya alumni Nuaimi angkatan 10. Sama kayak Ustadz Rizky ya. Angkatan 10 ini memang spektakuler kalau menurut pandangan saya. Dari banyak angkatan yang sudah ya, angkatan 10 ini seperti magic ya, agak lain ya. Kalau dalam sepak bola tokoh atau sosok seorang pemain dinobatkan nomor 10 itu dia menjadi bintang lapangan. Benar nggak sih? Benar. Nah, kalau di angkatan kita, angkatan 10, kita menjadi pembeda, Aktor lah ya. aktor, penggerak justru. Main inti lah ya. Iya. Penentu gol. Penentu gol. Gitu, lincah nih pemain semua gitu. Tapi itu berlaku di Barca kok. Tidak di Madrid. Oh iya ya. Siap. Masuk barang tuh. Ya, Madrid dia di angka 7 udah. Iya, iya. Iya, magicnya. Kalau Barca Siap. 10 ya. Jadi itu kembali lagi ya. Kita angkatan 10, ya saya cukup punya apa ya, punya kesempatan yang sangat luar biasa bisa berkenal lebih banyak kepada orang-orang di angkatan 10 itu, teman-teman kita dari berbagai macam background ya, baik itu background pendidikannya, background budayanya gitu kan, tempat dia tinggal. Kita banyak belajar di angkatan 10 sehingga terbangunlah kolaborasi sinergi di angkatan 10 itu, menciptakanlah pada akhirnya gebrakan-gebrakan yang tidak sebelumnya dipikirkan oleh angkatan-angkatan sebelum dan sesudahnya. Nah, itu angkatan 10 sebelum dan sesudahnya tidak ada saat. Tidak ada. Jadi saya sangat bersyukur bisa lahir di angkatan 10, menjadi bagian di angkatan 10 dan keluar ya alhamdulillah husnul khotimah. Artinya selesai lah gitu ya. Husnul khotimah dan binaul umah ya. Selesai di angkatan 10. Iya. Ya. Dan saya juga Ustaz salah satu dai. Oke. Dai yang pertama kali diutus ke NTT. Ini menarik ini. Nah, seangkatan sama saya itu Ustaz Fadli Daud, Ustaz Tanu, sama saya. Itu pelopor dai di NTT ini tiga orang ini. Pelopor perdana dai yang menginjakkan kaki di tanah NTT. Ya, terpencil dari Solo terbelakang di NTT itu kami sebelum yang sesudah kami. Oke. Gitu. Jadi itu tadi ya, saya lulus dari Nuaimi, mengabdi di NTT, kemudian balik ya setelah perjalanan panjang saya merantau pendidikan, saya balik ke Medan, ke tanah kelahiran itu di tahun 2017. Jadi seperti itu saya perkenalan singkatnya saja. Balik ke Medan, pada akhirnya kita fokus pada membangun karakter building ya, membangun karakter anak-anak. Kita berkecimpung di dunia pendidikan. Dari tahun 2017 gitu. Insya Allah. Makanya antum kita masukkan ke dalam buku yang kita buat pertama. Masya Allah itu ada ya? Ada Anda jadi malu ini. Nanti enggak, kontribusinya nggak terlalu besar tapi masuk dalam buku gitu kan. Tapi setidaknya itu pertama kalinya antum di sana itu udah kontribusi kan dalam mahfudzat itu dikatakan apa? Al-fadlu lil muqtadi kan? Oh iya, siap. Wa in ahsanal muqtadi kan gitu ya. Iya. Jadi ya kalau saya pikir ya menurut penilaian saya ya, walaupun kita awalun di sana ya apa yang kita lakukan belum maksimal lah untuk agama ini. Jadilah tahun depan NTT ini. Insya Allah kita tahun depan lah kita jajakin aja. Khair Ustaz, Masya Allah ya. Jadi yang pertama Ustaz Rizky saya ucapkan ahlan wa sahlan ya sebagai ahlul bait di Medan ini ya. Saya ucapkan selamat datang di kota Setepak Sirik sejuta bisa.
Apa tadi? Setepak sirih sejuta pesan. Setepak sirih sejuta pesan. Iya. Artinya apa tuh? Jadi kota Medan ini banyak etnis suku agama, ya, bahasa, ya, dan kulinernya yang sangat beragam. Bahkan orang mengenal Medan ini kalau udah masuk Medan 1000 ketua. Karena sikit-sikit dipanggil ketua, ketua, koyak limpol, ya, koyak 50.000. Kalau udah dipanggil ketua Ustaz di Medan ini, derajatnya tinggi tuh. Tinggi sebenarnya loh kata orang Medan. Nah itu kalau dipanggil ketua statusnya, status sosialnya, itu wajib mengeluarkan tuh duit tuh dari kantong pribadi. Itu dia kalau masih ada 1000 ketua. Tapi senang orang Medan tuh senang dipanggil ketua. Walaupun harus ngeluarin limpul. Walaupun pada dasarnya dia bukan ketua. Itu senang. Itu bahasa Setepak menghargai. sirih Sirih sejuta pesan. sejuta pesan. Masya Allah. Baik dari kuliner, karakternya. Karakternya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya juga Ustadz, atas nama Yayasan Mitra Dai juga mengucapkan jazakumullah khairan ini atas sambutannya yang begitu hangat ya, Masya Allah. Saya ini sampai lambung kanan kiri saya itu full ya. Karena wajib itu. Kalau udah sampai Medan wajib nikmati kuliner. Masya Allah. Gitu. Makanya dan melihat kota Medan ya dengan hiruk pikuknya gitu saja. Jadi ikut merasakan ini mana kotanya, ini mana kabupatennya, itu mulai terasa lah dengan problematikanya, permasalahan kotanya, ini itu dan lain sebagainya. Tapi ya ini PR bagi kita semua, ya. PR bagi kita semua. Makanya hari ini nih kita masuk ke mulai ke tema pembahasan kita nih sekarang. Boleh dong cerita ke kita nih, ke sahabat Medan. Apa yang aku ketahui tentang Medan? Medan. Nah, apa yang terbesit dalam, tadi kan antum sempat nanya kan, apa yang terbesit dalam pikiran antum tentang Medan? Nah, sekarang aku tanyakan Ustaz. Kalau ini apa ya, karena belum pulih sebenarnya. Pulang umroh kemarin, apa namanya? Radang. Waktu itu ini sisa-sisa. Jadi agak sedikit terganggu lah. Jadi Medan itu Ustaz, Medan itu diambil dari kata Tamil, bahasa Tamil. Kita tahu bahasa Tamil? Enggak. Salah satu bahasa yang ada di India. Oke. Tamil gitu ya. Diambil dari bahasa Tamil namanya Maidan. Maidan. Maidan itu bahasa Tamil. Lapangan ya. Benar. Maidan bahasa Arab. Bahasa Arab tapi bahasa Tamil Maidan. Oke. Artinya juga lapangan. Ini unik nih. Diambil Mungkin dari kata, itu serapan dari bahasa Arab ke bahasa Tamil. Baik, wallahu alam. Intinya diambil dari kata Maidan. Oke. Jadi dari bahasa itu disebut nanti Medan. Oke. Dan sedikit orang Medan yang tahu siapa sebenarnya pendiri kota Medan. Nah, itu sedikit yang tahu saya. Ya, saya kelahiran tahun 95. Lahir, besar, tumbuh dewasa sampai nikah saya di Medan. Saya baru tahu pendiri kota Medan itu. Ya, itu di usia saya usia 23 tahun. Baru tahu saya kan bahwa pendiri kota Medan adalah keturunan dari orang kita Karu, bukan Melayu. Selama ini yang terinformasikan Melayu. Orang Melayu yang menemukan kota Medan itu sendiri itu orang Karu. Oke. Namanya Guru Patipus. Guru Patipus. Monumennya, patungnya itu diabadikan di pusat kota. Ada sekarang. Ada Guru Patipus, pendiri kota Medan. Gitu ya. Nah, dari situ ya karena Guru Patipus ini adalah sosok seorang yang pahlawan, ya, dia Nasionalis lah ya. menemukan Medan, ya, dan kisahnya dia menghubungkan Sungai Deli dengan Sungai Babura. Itulah penghubungnya dia. Ini kalau kita masukkan dalam logika nggak masuk logika memang kalau cerita-cerita Jadi sejarah. Sungai Deli, Sungai Babura Babura. terhubung lah. Itu emang secara hitung-hitungan logika agak susah menggabungkan itu. Agak susah. Karena lokasi jauh kan. Satu itu karena memang orang Karo dikenal adalah orang yang suka berlumur, menggarap,
daripada lahan yang kosong kemudian jadi berkebun berupa timbus, itu adalah cerminan orang Karo itu sendiri. Makanya tidak heran kalau kita pergi ke dataran tinggi yang kisaran 1 sampai 2 jam dari kota Medan, Tanah Karo, itu banyak kebun-kebun. Karena dataran tinggi, Karena dingin. kayak puncaknya di Bener. Bogor lah ya. Itu orang-orang Karo. Dan kebanyakan orang Karo di pasar induk, ya pasar tradisional itu mereka jualan hasil Bumi. bumi mereka. Oke Itu orang sih. Karo. Memang terkenal mereka di bidang Artinya Raja Patimpus ya tadi siapa? buru timbus. Guru Patimpus itu orang Karo yang berhasil menggabungkan suatu hal yang tidak mungkin digabungkan, yaitu sungai menemukan menemukan. antara Sungai Deli dengan Sungai Baguran. Oke. Lalu orang Karo itu terkenal dengan hasil buminya yang diperjualbelikan di pasar induk. Pasar induk. Pasar bahasa Medannya apa tadi? Pajak. Pajak. Ya, itu saya dapat Jadi istilah Medan baru itu tuh. unik-unik dia. Nah, makanya kalau orang Medan ditanya, naik apa tadi ke sini? Naik kereta, mau? Naik kereta ke sini, mana jalur kereta apinya kata orang. Kalau orang Jakarta ya. Padahal kereta itu adalah motor. pesawat. Motor. Gitu dia. Siap. Jadi Medan seperti itu, Sat. Itu secara histori ya. Secara histori. Jadi sedikit orang Medan sendiri atau asli orang Medan sedikit yang tahu bahwa pendiri kota Medan adalah Ganda Timbus. Ya walaupun Medan itu adalah tanah Deli, tanah Medan. Iya. Bukan kerajaan-kerajaan, bukan kerajaan atau tidak Sultanan Delhi, tapi bukan disebut dengan Medan, Oke. Kesultanan. Itu dari sisi histori, sejarah lah ya saatnya. Kalau dari sisi kemedanan hari ini, apa yang antum melekat dari Medan itu? Sat? Kalau yang melekat ya dari Medan itu sendiri, kalau kata saya ya, sebagai orang Medan, orang melihat atau mendengar bahasa Medan itu ya langsung beranggapan oh karakter orangnya keras. Oke. Padahal kalau kita mengenal sebuah kota atau satu kota yang kebanyakan dipikirkan oleh orang-orang, misalkan saya kasih contoh Jakarta, apanya yang terkenal? Monasnya. Monas, Yogyakarta, apanya yang terkenal? Candi Borobudur-nya. Candi, Malioboro. Malioboro-nya. Atau kota-kota yang lain yang identik dengan Daerah wisata itu. ikon daripada kota. Pertanyaan saya, kalau ditanya saya sama orang atau teman saya, antum lah contohnya datang ke Medan, Medan ini apanya sih yang terkenal? Bingung kita jawabnya. Mau nyebut Istana Maimun, nggak ada sama sekali terurusnya. Mau disebut Masjid Rayanya, ya seperti itu. Ya terpaksa lah kita, karena kita adalah penikmat kuliner, terpaksa lah kita bilang Medan itu adalah kota kuliner. Secara terpaksa. Secara terpaksa. Dan Tapi kalau lokasi ikoniknya belum belum terbukti itu ya. jadi kita bingung. Jadi sejauh ini ya kita nggak tahu ya, menyalahkan pemimpin juga bukan bagian dari solusi kan. Sejauh ini kota Medan belum dapat identitas murni atau aslinya. Oke. Ya, jadi antum sendiri masih bingung dengan apa yang paling antum merasa melekat dengan Medan. Siap. Seberapa mulai sejak kapan antum mengenal? Apakah dari kecil rasa keingintahuan atau rasa kemedanan antum ini sudah mulai kapan tuh Sat? Sudut pandang jiwa kritis melihat sebuah kondisi hari ini khususnya di Medan itu mulai terbangun tuh sejak kapan? Sejak saya masuk di kelas 10 SMA. Oke. Jujur saya ini terlahir dari kampung, orang kampung. Saya nggak pernah keluar dari kampung saya itu, kecuali hari raya. Dan ke kota Medan itu, makanya kita bilang kalau orang, padahal kita masih di Medan, ya kan? Kalau ditanya mau kemana, mau ke Medan, bingung nggak tuh? Kita masih di Medan, tapi kalau ditanya Mau ke Medan. mau kemana, mau ke Medan. Artinya? Maksudnya mau ke Medan itu mau ke kota. Ah. Karena kita orang kampung,
Kita nggak sadar bahwa kita juga orang Medan. Lagi di Medan. Lagi di Medan. Jadi kalau ditanya dulu zaman saya dulu mau kemana, mau ke Medan. Bahkan sampai sekarang bahasa itu melekat. Yang sudah tumbuh dewasa pun sekarang orang ke pinggiran Medan, misalkan saya di Medan Labuan, mau kemana? Ditanya, atau dari mana? Dari Medan. Itu orang Medan, kalau sesama Medan paham udah. Paham, Berarti dari saya kota. paham. Gitu. Kita nggak tahu Medan mana gitu. Itu jalan-jalan di mall, ya kan? Gitu dia. Boleh nggak kita simpulkan poin di sini bahwasanya ketimpangan sosial begitu tinggi di dalam Medan itu sendiri? Poinnya, maksud poin ketimpangan sosial di segmentasi apa ya? Tadi itu kan orang Medan nggak ngerasa dirinya di Medan. Itu tadi. Karena memang contoh lah, saya dari kampung, Ya itu. kita itu setahun sekarang dulu, ya itu udah. Artinya dia di kampung terus lah ya. Kan? Ya, kita hidup ya antara rumah, sekolah, sama lingkungan kita. Oke. Jadi ketimpangan itu sebenarnya karena orang tua kita dulu memang masa itu memang masa-masa sulit ya, gitu kan, kita untuk mengetahui mall. Saya jujur kan, saya masuk mall nonton bioskop itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kelas 2. Tapi merantau ini pasti udah dari awal. Saya merantau mulai SMA. SMA. Disitulah saya masuk mall. Itu saling kampung ya saya. Saling kampung ya bapak, saling kampung aja. Tapi teman-teman saya kan itu satu-satunya saya orang Medan itu di sana. Saya bilang rumah kuningan. Itu saya satu-satunya orang Medan. Selebihnya orang Jabodetabek, kebanyakan orang Jawa Barat. Itu disitulah karakter pemikiran saya, gitu kan. Itu berubah drastis tentang melihat dunia ini. Gara-gara masuk bioskop. Bukan, gara-gara saya alhamdulillah orang tua punya rezeki, saya disekolahkan di luar kota Medan atau di luar Pulau Sumatera. Jadi itu tadi ya yang saya katakan. Kita ini ada bahasa yang menarik, saya baca di sebuah buku yang saya lupa namanya. Kesenjangan ekonomi itu bisa dicari. Kesenjangan sosial itu bisa ditemukan, tapi kesenjangan mindset itu sulit. Ya, kalau kesenjangan ekonomi, kita uang bisa cari. Dari uang kita bisa menaikkan kesenjangan sosial. Networking kita bertambah, meluas. Tapi kalau kesenjangan mindset itu sulit. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa pola pikir anak yang dari kampung tadi harus diubah. Kalau saya bilang dari sejak kapan jiwa kritis dengan untuk sampaikan tadi, bagi saya merantau. Itu dia. Jadi saya merantau dari SMA, kemudian lanjut ke Alianung itu. Dari situ. Berarti tadi Ustadz menyampaikan yang paling untuk merasa bisa menjadi ikoniknya sebuah Medan itu kuliner. Boleh dong sampaikan untuk pemirsa. Kuliner apa sih yang paling bisa direkomendasikan gitu ya buat sahabat kita? Tadi Wajir, itu saya rekomendasikan juga di Wajir tuh ya. Rumah makan. Rumah makannya, tapi seafood-seafoodan. Lebih spesifiknya lagi makanan. Orang Medan itu kalau masak insya Allah enak. Oke. Orang Medan. Jadi kalau orang Medan udah dirasanya masak di dalam rumah itu enak, bukalah dia toko, bukalah dia kedai, bukalah dia restoran. Makanya nggak heran di Medan ini setiap 1 jengkal 1 meter itu kita temukan rumah makan. Kuliner. Nggak di kota, nggak di kabupaten, sama semua. Apalagi kita masuk ke anak-anak kota. Jadi yang populernya untuk Medan itu sendiri ya, kalau nggak soto Medan, maka seafood Medan. Terkenal itu kan soto Medan, atau masakan-masakan Melayu Padang. Tapi kalau skala demografi, dia ada di pesisir berarti Medan itu ya? Medan itu ya bagian besarnya dia pesisir atau enggak? Sebagian pesisir, tapi lebih banyak di kota. Oke. Medan ini dikelilingi deli Serdang, kabupaten deli Serdang. Jadi kita terhimpit sama deli Serdang.
Tapi tempatnya strategis gitu, pesisir dapat, inti kota dapat. Oke. Iya, iya, iya. Jadi itu ya kuliner-kuliner ya yang merasa ikonik lah ya, patut jadi rekomendasi buat sahabat Mida ya. Kota terbesar ketiga kan setelah Jakarta dan Surabaya, Iya, benar-benar. kota Medan, kota metropolitan. Iya. Sebelum terakhir itu. Sebelum terakhir. Nah, ini sambil cerita aja Zat. Iya, relax aja. Relax aja. Karena kita ini kan konten bagian dari syiar dakwah. Boleh dong kita mau dengar juga dari antum. Apa tuh? Apa harusnya Ini kok pertanyaan Ustaz Rizky ini agak ini awal. apa Zat? Mungkin pesan-pesan antum untuk kemajuan Medan khususnya dari sisi pemahaman agama atau peran dai di dalamnya gitu. Sebelum kita masuk ke periode terakhir ya, biar nuansa channel dakwahnya ini dapat ya. Kalau cuma itu doang itu khawatirnya jadi kayak apa? Food vlog gitu. Food vlogger ya. Oh iya iya, kalau bahas makanan terus ya. Siap. Oh Zat, betul. Jadi yang pertama, kalau kita mau memajukan sebuah kota, maka kita harus bisa membuat simbol dalam kota itu menjadi sebuah menjadi sebuah simbol yang selalu menjadi ingatan seseorang ketika berkunjung maupun sebelum berkunjung. Itu yang tadi yang saya bilang kan, ikonnya apa dulu. Nah, kalau Medan ini bisa kita cari sebuah ikon gitu kan, tergantung daripada pemimpinnya juga, apakah mau menyuarakan itu, mempromosikan daripada ikon sebuah kota ini. Kalau dibilang kota Medan adalah kota heritage itu banyak macam budaya dan ikon. Dengan disebut kota heritage. Ada Kesawan, ada Lapangan Merdeka, ada kantor pos, ada Istana Maimun, ada Masjid Raya. Ini ikon semua. Jadi Medan itu nggak bisa disebut satu ikon. Kalau orang ditunjukkan Masjid Raya Kota Medan, sebagian orang aja tahu. Ya nggak sih? Sebagian orang aja tahu. Coba orang ditunjukkan Monas, pasti orang menyebut langsung Jakarta. Karena sudah terbangun di mindset seseorang ikon kota Jakarta. Gitu kan? Kalau orang udah ke Monas, udah dianggap orang berada lah ya. Udah bisa foto backgroundnya, latar belakangnya Monas, itu orang udah paling punya harga lah, Jakarta lah ya. Iya, gitu, sebagai ibu kota. Nah, Medan ini ibu kota provinsi Sumatera Utara. Ibu kota provinsi Sumatera Utara. Ya walaupun orang-orang di kabupaten lain ketika merantau ditanya dia, orang mana? Kalau Jakarta bilang, orang mana lu? Orang Sidimpuan. Nggak ada yang tahu orang Jakarta orang Sidimpuan. Antum tahu Sidimpuan di mana? Enggak kan? Itu kabupaten kota lain. Kabupaten lain. Nah, makanya orang Sidimpuan, orang Karo, orang sekitaran Medan, orang Deli Serdang, orang Binjai gitu. Kalau ditanya orang mana, dia nyebutnya Medan. Nah, makanya orang Medan ini terkenal di sana orang Batak. Ya kan? Kenapa orang Medan itu dikenal orang Batak? Ya kan? Karena memang orang-orang Karo itu merantau ke sana, ketika ditanya sama orang, ketika dia jawab, saya orang Karo, saya orang Brastagi, nggak ada yang tahu. Tapi dia jawab, saya orang Medan. Tapi dia menyebutkan Medan itu, orang hanya mengenal kekerasannya saja, karakter orangnya saja, bukan ikon kotanya. Nah, itu yang kalau menurut saya, kalau ingin memajukan sebuah kota yang menjadi daya tarik itu kota itu sendiri, yang pertama bangun ikonik kotanya. Setelah itu kuliner itu kan mengikuti. Setiap kota daerah kan pasti ada kuliner ciri khasnya, ya kan? Kalau Jakarta punya ketopraknya, iya kan? Kerak telurnya. Kalau Jogja punya gudegnya. Nah, kalau Medan punya berbagai macam kuliner. Begitu. Dan terbukti dengan rumah makan yang berdekatan tadi. Dan sodak pula besar. Sodak. Dan
mungkin poin ketiga ya, untuk Medan ini mau dibawa kemana-mana ya, menurut saya pola pikir masyarakatnya harus maju, karena nggak bisa kita memajukan sebuah kota kalau pola pikirnya masih mundur ke belakang. Apa yang dibangun oleh pemerintah itu kalau nggak dirawat ya habis gitu aja. Itu pola pikir kan. Pendidikan juga menjadi acuan Yang untuk menjadi menjadi gambaran kota itu. pola pikir maju itu apa sih? Pola pikir maju itu masyarakatnya itu berpendidikan, Oh, artinya pendidikan keagamaannya juga keagamaan, mungkin ya. lingkungan. Itu pendidikan itu mencakup pendidikan karakter dan ekonomi. Ya tadi pertanyaan saya bilang peran dai itu dibutuhkan nanti ya dalam rangka untuk meningkatkan Meningkatkan itu tadi pola mindset dari pola mindset pikir tadi. masyarakat. Karena capek kita bangun kota itu kalau masyarakatnya tidak mendukung sebuah program kebaikan itu. Misalkan dibangun nih halte untuk jalur bus dan ada haltenya, tapi haltenya sendiri besinya dimalingin, Nah, kacanya dihancurin, ya gimana mau maju kota nah itu? itu dia. Gitu. Ya kan, sarana-sarana Fasilitas umum. fasilitas umum Nggak dijaga. dicuri, nggak dijaga gitu. Itu kembali kepada pendidikan dan pola pikir. Itu tadi menjadi bagian dari harapan atau juga Harapan. harapan. Kenapa sih apa nggak bisa tuh pendidikan kita gratis ya? Ya kan? Di tingkat kota, nggak usah nasional lah dulu. Tingkat kota dari pendapatan daerah bisa. Nah, itu pernah dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Kuliah gratis. Nah, dilakukan oleh Bang Bobi Nasution. Wah, Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Beasiswa untuk yang berkuliah di di Medan. Medan. Oke. Orang Medan berKTP Medan bisa. Kenapa nggak bisa? Ini kan semua kemauan sih. Iya. Semua kemauan seorang pemimpin. Dan sekarang tahun ini belum terlaksana lagi tuh ya. Belum. Nah, kalau tahun ini wali kotanya belum terlihat kinerjanya. Masih dibayang-bayangi oleh wali kota situ. Di situ dia azan. Iya. Tapi itu bagian dari harapan-harapan Anton ke depannya ya, pastinya ya. Dan Masya Allah ya, memang belum lagi dengan problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat ya sebenarnya. Banyak kriminalisme. Hal-hal yang perlu diperbaiki dari sisi hukum misalnya. Memang Ya. kompleks lah. Kompleks. Kalau kita bicara permasalahan ya, bangsa ini maupun skupnya kota Medan kompleks masalah itu. Nah, tapi kalau kita melihat itu masalah besar, ya kalau kita tidak action, berbuat untuk memperbaiki atau untuk perbaikan, ya kita hanya melihat masalah, Nah, bukan melihat pada sebuah capaian positif. kan tadi bahasa fikihnya pas kita podcast siang tadi, malam yudrok pukul loh, layut rokukul loh, gitu kan ya. Ya. Kalau kita sebagai warga ya kan ingin ikut berpartisipasi yang belum bisa merubah semuanya, ya jangan kita tidak mengambil barang sedikit gitulah ya. Jangan nggak sama sekali gitu. Ya minimal jadi warga daerah yang baik. Itu udah berubah. Itu sudah berubah. Nah, jangan pula ikut-ikutan. Nah, Gitu dia. itu. Dan kalau itu makin berjenjang, makin memahami konsep itu, insya Allah saja. Iya. Oke, kita doakanlah 5-10 tahun ke depan nih abang kita. Ya. Ini podcast jadi saksi nih kalau saya jadi wali kota ya. Tapi memang menjadi sebuah pemimpin itu nggak mudah. Nice. Banyak yang disiapkan. Betul. Instrumen untuk. Tapi kalau itu jadi tuh barang Sat, Jadi. saya dari Jakarta ke sini ngucapin selamat. Atau ngambilin karangan bunganya nyampe lah di kantor Kantor wali kota. Kantor wali kota. Lantika. Yayasan Mitra Daya Iya, Indonesia. mudah-mudahan itu Mengucapkan menjadi- selamat Bapak Gubernur Muhammad Sainur Rasyid. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi doa. Berhayal aja dulu Sat. Allah. Siapa tahu Allah denger ini kan langsung ke langit nih. Kalau kita kan di kampus ya, sholat isyanya maunya di rooftop. Biar langsung doa aja ke langit. Tapi memang orang-orang banyak ya. Bukannya saya saya sendiri tak punya obsesi ke situ sebenarnya. Cuman orang
melihat saya nggak tahu ya seperti apa orang menilai. Kalau Tahu-tahu ada yang bilang Cocok jadi Rosyid wali kota. Ismi. Weh. cocok jadi wali kota, cocok jadi anggota dewan. Waduh, awak belum berpikir seperti itu kan? Jujur, saya belum berpikir. Saya yakin orang-orang itu juga dulu belum terpikir saat. Iya, iya. Cuman karena jiwa kritisnya melihat kondisi yang hari ini, lalu mungkin dibantu dengan dukungan-dukungan kanan kiri yang yakin kita bisa, jadi kita terdorong. Siapa tahu kan, gak ada yang tahu ya sahabat Mida ya. Iya, tapi ala kulihal terima kasih Zat atas sambutannya Siap. dan juga sharing-sharing tentang Medan hari ini, ditemani dengan suara-suara knalpot racing dari tadi ini. Ya, jadi kalau Tapi agak suasananya enak ya, asik, nyaman ya. asik sih, asik. Menikmati kota Medan pada malam hari ini ya. Iya, pokoknya agenda kita malam hari ini outdoor. Mau di outdoor apa aja ya, yang penting outdoor, kamera nyala, ngobrol gitu. Ya. Tapi saya orangnya gimana ya? Punya rasa beban gitu sebenarnya. Kalau ada kawan atau siapapun yang saya kenal, apalagi saya kenal baik, yang saya kenalnya saya entertain. Maksudnya saya layani. Artinya ya nggak apa-apa kita merogoh kocek kantong pribadi untuk menjamu kawan ataupun menjamu tamu yang datang ke kota ini. Kita kenalkan kota ini, gitu kan. Bukan 1-2 orang gitu kan. Antum ini ya mungkin ya sebelumnya udah kita banyak teman-teman yang dari Jakarta belum pernah sama sekali ke Medan. Itu saya lebih senang tuh. Dia belum pernah sama sekali ke Medan. Saya bawa, itu saya senang. Saya nih ya, Salah satunya antum lah. Saya senang. saya nggak berani keluar bandara kalau beliau belum datang. Jangan aneh nggak akan keluar bandara kalau misalkan atau belum datang. Saya Ya, bilang itu kan gitu. kita salah satu mengamalkan hadis Nabi juga. Ah, iya, ikro Karena yu'minu billahi wal yaumil akhir fa yukrim doifah. doifah. Masya Allah. Waduh, itu ilmu dasar itu. Dasar Zat. Ya kan? Tapi banyak dilupakan orang. Itu dia. Kan dari ikrom duyuf tuh ada silaturahim. Iya, terbangun. Dari silaturahim saling mendoakan. Di Dan situ saling lagi doa-doa itu dijawab. musafir kan. Musafir, Masya Allah. Banyak-banyak yang doa tadi dijawab langsung. Ya kan dia tahu 5-10 tahun lagi kita akan melihat Ustaz Muhammad Sayyid Rasyid bersaing untuk memajukan kota Medan. Amin. Takbir. Itu dia. Jadi itu barang ya, makin gelap nih kita nih. Masuk barang itu. Tapi mati lampu gitu. Kayak kode itu Zat. Kode nih. Kode. Tapi Khair, Ustaz Rasyid, terima kasih atas obrolan malam-malam ini nih. Ditemani dengan knalpot racing sekali lagi. Ani pun segan kali berada di luar di depan kamera ini. Hai. Iya, maunya Ani di belakang layar. Nggak suka terekspos Hai. bener. Tapi dipaksa terus nih mau set lagi. Mau nggak mau lah maju. Iya kan, ini tamu satu jarang-jarang dari Jakarta ke sini kan Iyalah. meraih istifadah dari antum ini tentang seberapa medannya Ustaz Rasyid ya. Kalau bahasa Medan ya kena umbang. Kalau bahasa Medan itu Ustaz, kena engkol lah, kena umbang ya gitu. Umbang ya. Maksudnya dipujinya terlalu tinggi. Kalau orang Medan gitu Ustaz. Kalau dia dipuji terlalu tinggi, bahasa kita ini kena engkol lah gitu dia. Atau bahasa lain kena umbang gitu. Umbang, kena umbang. Baik, Ustaz Rasyid, terima kasih sekali lagi ya. Malam yang begitu cair dan malam yang begitu humoris lah ya Ustaz. Setelah sekian lama pertemuan kita Terakhir tahun berapa ya? 2018-19 Lama banget ya. lama sekali itu udah hampir 10 tahun Zat. Dan ini kita ketemu lagi dan juga kita sharing kepada teman-teman. Kita juga ini dalam misi pergerakan dakwah Zat ya, mencari kolaborasi-kolaborasi yang kiranya bisa kita sumbangsikan dalam pergerakan Mitra Dai Indonesia. Sebenarnya untuk ke Medan, khususnya Aceh sih, khususnya Aceh sendiri kita, kalau Medan ini kan baru beberapa bulan ini ya, khususnya pas Aceh itu Zat ya. Khusus kalau si Aceh sendiri sih kita udah beberapa kali sempat, walaupun saya belum datang tapi bantuan sudah sampai gitu. Alhamdulillah. Mitra Dai. Bukan saya sih, Mitra Dai Indonesia ya, bukan saya. Tapi alhamdulillah support dari sahabat Mida sudah sampai di sini. Dan kami pun dari Yayasan Mitra Dai Indonesia menegaskan bahwasanya dari support yang diberikan oleh sahabat Mida bisa benar-benar tercapai ke para penerima manfaat. Khususnya nih agenda besar kita yaitu pengadaan sumur bor yang akan kita seremonialkan besok untuk pondok pesantren Jam'iyatul Hufaz yang ada di Aceh Tamiang. Dan tadi saya ngobrol-ngobrol dengan relawan terkait kondisi yang di sana memang
tidak mudah gitu saja. Air-air yang dikonsumsi untuk minum, untuk apa namanya, kebutuhan itu sudah tidak kembali normal ya saat ya Mas Fer. Karena air itu vital. Sumber kehidupan. Iya. Maka terima kasih lagi kepada sahabat media semuanya atas support dan dukungannya. Kami terus mengajak, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jika dirasa ini menjadi bagian dari syiar, mari kita sama-sama syiarkan seluas-luasnya. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallah khairan, Ustaz Rashid. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ya. Kita bisa wajib berlanjut lah. ketemuan lagi nih. Atau aman kan lah abang itu. Siap. Kalau jadi barang abang itu bisa rutin. Insya Allah ya. Saya yakin segala niat baik. Kan usaha kan, apa yang bolak balik. Betul. Segala niat baik pasti akan Allah pertemukan dengan suatu hal yang baik. Iya betul. Cakep. Nah, sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Insya Allah kita akan menuju Tamiang dan kita akan melihat Minta kondisi. doanya juga. di Ya walaupun lapangan. kapan diupload ya, kita minta doanya aja. Kita mohon doa aja semoga kegiatan berjalan lancar. Siap. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.